Halo Miss dan teman-teman, pada video ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai consumer learning. Kelompok saya terdiri dari saya, John Antonio Baan, Calvin Vincentius, dan Joy Yehovana. Consumer learning adalah proses yang berkembang dan berubah sebagai konsumen yang mendapat pengetahuannya dari pengalaman, observasi, dan interaksi antar sesama. Dan pengetahuan yang baru nantinya akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Elemen dasar dalam consumer learning. Yang pertama adalah motives atau motivasi, yaitu daya dorong dari dalam diri konsumen. Hal ini biasanya muncul karena adanya kebutuhan. Yang kedua adalah cues atau isyarat atau stimulus. Hal ini adalah stimulus yang mengarahkan motivasi tersebut. Isyarat akan mempengaruhi cara konsumen bereaksi terhadap suatu motivasi dalam pemasaran, harga, gaya, iklan, dan display toko merupakan sebuah isyarat yang didesain untuk mempengaruhi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli suatu produk spesifik. Yang ketiga adalah respons atau respon, yaitu reaksi konsumen terhadap isyarat. Dan yang terakhir adalah reinforcement atau pendorong atau penguat, yaitu sesuatu yang meningkatkan kecenderungan seorang konsumen untuk berperilaku pada masa depan karena adanya isyarat atau stimulus. Selanjutnya ialah classical conditioning. Classical conditioning ialah suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, adalah makhluk pasif yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan. Hal ini terjadi jika suatu stimulus yang menyebabkan suatu respon dipasangkan dengan stimulus lain yang tidak bisa menghasilkan suatu respon. Proses belajar ini telah dikemukakan oleh Pavlov. Classical conditioning meliputi pembelajaran. Yang pertama, associative learning atau pembelajaran asosiatif. Pembelajaran ini ialah kondisi klasik sebagai pembelajaran sebagai asosiasi di tengah hasil yang memungkinkan konsumen untuk mengharapkan dan mengantisipasi hasil. Yang kedua ialah role of repetition atau peran pengulangan. Proses ini menyampaikan pesan kepada konsumen berulang kali dengan frekuensi yang berkali-kali, yang dapat dipercaya dapat mengubah perilaku. Yang ketiga ialah stimulus generalization atau generalisasi stimulus. Di sini kemampuan seorang konsumen untuk bereaksi sama terhadap stimulus yang relatif berbeda. Yang terakhir ialah stimulus discrimination and product differentiation atau diskriminasi stimulus dan diferensiasi produk. Konsumen diharapkan bisa mengambil kesimpulan berbeda terhadap beberapa stimulus yang mirip satu dengan lainnya. Produk diferensiasi ini menunjukkan atribut dari produknya yang berbeda atau unik yang tidak dimiliki produk lainnya. Instrumental conditioning mengutamakan pengalaman terhadap membeli suatu produk berdasarkan reward yang dirasakan. Proses belajar ini terjadi karena adanya reward yang diterima oleh konsumen. Pada instrumental conditioning dihasilkan respons yang terkontrol, mampu memahami perilaku yang sulit, dan melalui proses trial dan error. Reinforcing behavior atau menguatkan perilaku terbagi menjadi penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah hal-hal atau reward yang positif yang diterima oleh konsumen karena mengkonsumsi atau membeli suatu produk. Pengaruhnya yaitu mendorong konsumen untuk membeli ulang produk tersebut. Sedangkan penguatan negatif adalah hal-hal negatif atau yang tidak menyenangkan yang akan dirasakan konsumen karena ia tidak mengkonsumsi atau membeli suatu produk atau jasa. Extinction and forgetting atau pemusnahan dan melupakan. Kepunahan muncul ketika konsumen menganggap bahwa stimulus tidak dapat memberikan kepuasan yang diharapkannya, dan meluapkannya sering dikaitkan dengan berlalunya waktu dan dengan demikian sering disebut keluruhan. Reinforcement schedules terhadap 3 penguatan yang akan diberikan di waktu yang berbeda. Continuous, penghargaan yang diberikan setelah transaksi berlangsung setiap kali. Fixed ratio, penguatan tiap beberapa kali atau barang dan jasa yang dibeli. Dan variable ratio atau penghargaan secara acak. Shaping. Konsumen diarahkan untuk melakukan suatu perilaku sebelum dia bisa melakukan perilaku yang diharapkan produsen. Mass vs distributed learning.
Massed itu jadwal pembelajaran dikumpulkan dalam waktu sekali, sedangkan distributed jadwal pembelajarannya disebar ke beberapa periode waktu. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami mengenai consumer learning. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan.